Di tempat ini pun juga dipasarkan olahan produk UMKM dari Desa Kendal Bulur, Tulungagung. Mengingat UMKM di Tulungagung sendiri juga digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mengenalkan aneka produk lokal Tulungagung ke berbagai daerah. Salah satunya adalah pengenalan seperti ini. Ya, Desa Kendal Bulur ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan ya. Sebenarnya seperti yang tadi sudah kita kunjungi pertama adalah mereka memiliki eduwisata, di mana di dalam eduwisata itu ada banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk salah satunya tadi adalah pelatihan berhitung cepat untuk anak kelas 5 SD. Kemudian di sini juga ada kelompok pengolahan dan pemasaran ikan patin. Produksinya mulai dari kulit ikan patin yang diolah menjadi kulit ikan patin crispy, kemudian juga daging olahan menjadi bakso, kemudian sosis, nugget, dan sebagainya. Sebenarnya potensinya besar, jadi mungkin kita perlu mengembangkan lagi supaya bisa berkembang tidak hanya di dalam Kabupaten Tulungagung, tetapi juga bisa keluar dari Kabupaten Tulungagung. Ya, kalau dari upaya khususnya kalau untuk produk-produk olahan, untuk pengemasan dan sebagainya didampingi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian dari peran dari PKK sendiri, tentunya dari kelompok-kelompok ini juga kita melakukan pendampingan. Itu tadi harapannya ya bahwa selain kalau selama ini masih di dalam Kabupaten Tulungagung bisa berkembang lebih keluar lagi sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri kecil sangatlah penting bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah yang nantinya mengarah pada ekonomi mikro yang berbasis kerakyatan. Dalam arti, usaha kecil yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kebetulan kalau dari Provinsi Jawa Timur, PKK mensupport semuanya yang ada di Desa Kendal Bulur, dan memang di Desa Kendal Bulur ini memang dijadikan monitoring dan evaluasi pilot project-nya Rumah Dilan, dan kebetulan di sini banyak produk-produk yang sekarang ini sudah mulai berkembang seperti patin, budidaya patin yang hasilnya pun bisa dibuat keripik, dibuat bakso dan sosis. Dan untuk mengembangkan lagi, harapan saya dari PKK Provinsi untuk tidak berhenti produksinya, itu kita mencari di luar patin seperti sayuran seperti pare, mungkin kelor yang dibuat crispy atau dibuat keripik untuk karena tenaga dari mereka kelompoknya itu ada 13, jadi tidak berhenti, jadi setiap harinya tuh ada yang diproduksi seperti itu. Inilah berbagai produk unggulan UMKM khas Desa Kendal Bulur, Tulungagung. Berbagai olahan ini pun juga diproduksi sendiri oleh warga setempat ataupun juga dari ibu-ibu yang tergabung dalam TPPKK Desa Kendal Bulur. Jadi sebagian ada yang hasilnya dikirim berupa ikan segar, selanjutnya ada yang kita olah sendiri untuk dijadikan makanan jadi seperti itu. Ada keripik kulit patin, ada kerupuk semiler. Kalau semiler itu kita campur dengan itu Mas, tepung tapioka, singkong. Terus ada juga yang olahan yang frozennya, yang olahan basah lah katakan, ya untuk sosis, ada pentol, ada nugget seperti itu Mas. Kalau untuk yang keripik-keripik kan bisa tahan lama. Lah kalau untuk yang olahan basahnya kita produksi sesuai PO Mas. Kalau ada yang order baru kita produksi karena tingkat ketahanannya akan lebih cepat. Lebih cepat basi kalau yang itu. Meskipun benar kita frozen, tapi kita kalau maksimal 2 minggu tidak laku, langsung kita bagikan kepada teman-teman untuk menjaga kualitas barangnya.
Kalau kita harapannya itu ya untuk pemasarannya kita bisa lebih luas gitu Mas. Maksudnya bisa dibantu dari dinas untuk pemasarannya atau kita kerjasama dengan dinas. Seperti itu aja sih Mas. Selain produk makanan, Tulungagung juga dikenal dengan sentra kerajinan batik tulis maupun cap. Salah satunya adalah yang bertempat di Galeri Batik Indreng Manis khas Kendal Bulur. Di sini menyediakan berbagai macam motif batik, baik produksi batik tulis, cap, maupun sesuai permintaan pemesan. Mudah-mudahan ini bisa berkembang luas gitu, lebih berkembang gitu Mas. Selama ini kan kayak pemasaran batik tulis itu kan agak mahal ya Mas. Jadi peminatnya itu kurang. Kebanyakan itu lari ke batik cap sama print-printan itu yang banyak. Mudah-mudahan bisa meluaskan pemasaran gitu loh Mas. Kan selama ini kalau lihat itu batik mek ngene gitu. Jadi orang itu kadang-kadang ndak sido tuku gitu loh Mas. Karena mahal gitu. Padahal batik tulis itu kan unik gitu bagi saya loh. Inilah proses saat pengrajin batik Desa Kendal Bulur memproduksi batik tulis. Di selembar kain putih inilah yang menjadi dasar dengan telaten melukis motif batik yang telah didesain sebelumnya. Menjadi pengrajin batik ini sudah bertahun-tahun dilakukan hingga dikenal ke berbagai daerah melalui pemasaran online ataupun offline. Motivasinya sih yang penting tetap semangat, tetap berkarya untuk kesejahteraan, pendapatan keluarga, dan akhirnya nanti keluar dari Kabupaten Tulungagung produk-produknya itu sudah bisa dinikmatin seluruh Jawa Timur dan akhirnya seluruh Indonesia. Seperti itu aja. Dengan adanya program Gelari Pelangi seluruhnya diharapkan anak-anak di Kabupaten Tulungagung semakin siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya monitoring dan evaluasi Gelari Pelangi yang ada di Kabupaten Tulungagung oleh tim evaluasi dari Provinsi Jawa Timur. Saya Devi Adi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.